Gagal jadi tentara, tapi kini berjaya mengkritisi musik menjadi makin asyik. Tolak aksi bajakan, Benz Leo punya pesan berkepribadian dalam kebudayaan. Gagal jadi tentara, tapi kini berjaya mengkritisi musik menjadi kian asyik. Tolak aksi bajaan, Benz Leo punya pesan berkepribadian dalam kebudayaan. Berkepribadian dalam kebudayaan. Lagu baru nih kelihatan. Sahabat, perkenalkan tamu saya ini punya banyak kesamaan dengan saya. Pertama, rambutnya sama-sama lurus. Saya juga lurus, beliau juga. Kedua, beliau tinggal di kampung yang sama. Yaitu kebetulan saya pernah menjadi ketua RW, beliau waktu itu wakil ketua RW-nya. Ketiga, sama-sama kebanjiran rumahnya. Keempat, beliau langsing, saya ceking. Kelima, nah ini yang paling apes. Kami sama-sama gagal waktu itu lulus SMA, gagal masuk Akabri. Kita kenalkan Mas Benz Leo. Terima kasih. Nah, saya ini penasaran juga. Waktu itu saya gagal karena pakai kacamata. SMA sudah minus ya. Jadi wah, waktu ini udah sempat sebelum dites juga kita udah minder dulu. Kalau Mas Benz, apa alasannya? Saya kebetulan Akabri kepolisian, sudah sampai di Sukabumi waktu itu. Jadi sebetulnya tinggal beberapa hari lagi sudah sudah punya pangkat prajurit ya. Tapi udah jenderal sekarang. Iya, teman saya satu angkatan sebetulnya sama mantan Kapolri Bambang Hindarso. Danuri ya, sebetulnya seangkatan. Terus kemudian ada lagi gubernur Bali itu juga satu angkatan. Satu angkatan, waktu itu. Tapi dia lolos, saya enggak. Ada satu cerita sebetulnya. Ini kan waktu saya SMP, ayah meninggal. Jadi sebetulnya zaman-zaman dulu itu kan pikiran orang sudah meletek kalau orang Jawa bilang nanti kalau setelah SMA lanjutin kemana nih, karena saya adalah anak terakhir dari bungsu saudara, dari bungsu. Jadi kakak saya sudah bisa ada yang jadi pramugari gitu ya, di waktu itu di Garuda, tapi tinggal di Jakarta. Saya masih di Madiun waktu itu Kak Sito. Jadi cita-cita adalah SMA harus pindah Jakarta, terus kemudian melanjutkan ke sekolah-sekolah yang sebetulnya itu adalah ini apa namanya, beasiswa. Sekolah beasiswa kan yang bergengsi itu kalau nggak Akabri, satu lagi adalah Curug penerbangan ya. Jadi pilot gitu. Sambil minum juga ya Mas. Nah, cerita seperti ini pada akhirnya menjadi menarik karena sebetulnya begitu gagal dua-duanya, satu diantaranya yang tepat itu adalah ke jurnalistik, karena di SMA saya sudah memimpin majalah sekolah. Udah punya bakat untuk bakat menulis. Begitu tidak lolos di dua-duanya, satu diantaranya yang saya kejar, saya harus menulis dan itu jadi headline koran. Salah satu cara adalah ketemu sama Kus Bersaudara. Kalau ketemu Kus Bersaudara pasti tulisan saya yang paling bagus gitu aja. Gitu ya. Nah, akhirnya saya nekat ya, rumahnya Mas Tony di Haji Nawi. Haji Nawi sini ya? Iya, di Haji Nawi. Kemudian Mas Tony ini ada anak muda, rambutnya botak, karena saya baru dari Sukabumi. Terus ini ngapain gitu? Mas, izinkan saya pengen ngobrol sama Mas Tony. Saya pengen jadi wartawan. Loh, kamu pengen jadi wartawan? Memang bisa nulis? Iya, saya punya majalah sekolah dulu zaman SMA. Begitu saya cerita kayak gitu, Mas Tony ini punya
punya apa namanya spirit untuk menggali benar nggak seseorang itu akan menjadi cita-citanya itu terpenuhi. Ternyata benar, minggu depan kamu datang lagi, sampai 4 kali saya disuruh datang ke sana. Pada akhirnya hari kelima, minggu kelima, dia cerita semua tentang Gus Bersaudara. Kamu tulis saja. Sebetulnya adalah wartawan itu sama dengan pencipta lagu. Apa yang kamu dengar dari saya itu tulis saja. Nanti di koran itu ada editornya. Nah, saya kan nggak tahu editor apa. Yang penting nulis begitu jadi headline nggak sih? Dan itu luar biasa sekali. Nama saya ditulis besar-besar kan di koran Yuda Sport Film. Sejak saat itulah saya yakin saya akan jadi wartawan. Gitu. Sama kayak Kak Seto. Jadi udah melupakan impian jadi anggota Polri ya? Ya lupa lah. Udah ini. Tapi dulu gagal apa gara-gara ini? Lupa apa nggak bisa nyanyi lagu Mars ABRI waktu itu kan ada lagu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oh iya. Masih ingat nggak lagunya? Itu yang kayak apa ya? Coba kita nyanyikan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia siap sesia setiap saat mempertahankan, menyelamatkan negara Republik Indonesia. Nah, kalau nggak salah Mas Benz ini tahun 70, angkatan 70. 70, ya. Saya 69. Jadi saya senior. Jadi sekarang kita sama-sama gagal masuk AKABRI. Yuk kita sekarang mengenang masa dulu. Dulu ya. Sekarang coba. Siap, gerak. Ya. Lencang kanan, gerak. Tegap. Gerak. Sekarang geraknya mana? Tegap, gerak. Ya. Sekarang bernyanyi Mars Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setiap saat siap sedia mempertahankan, menyelamatkan negara Republik Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia siap saat siap sedia mempertahankan, menyelamatkan negara Republik Indonesia. Ya, seru juga. Duduk kembali. Tapi, wah ini suratan tangan Mas Benzi memang hebat, bagus lah. Terbukti betul. Saat ini Mas Benz dikenal sebagai kritikus musik. Ini langka loh Mas. Kritikus politik cukup banyak, kritikus ekonomi abrak-abrik juga. Tapi kritikus musik, kalau saya cari-cari kok sepertinya baru satu ya sama yang ada nih. Sebetulnya itu siapa kan mungkin? Sebutan itu kan datangnya dari orang lain Kak Seto, bukan dari saya atau bukan dari keluarga saya. Tapi saya dulu waktu masuk ke majalah Aktuil, diterima setelah tulisan saya keluar di Yuda Sport Film yang tentang Gus Plus tadi, saya kirim ke majalah lain. Saya nggak tahu kalau tulisan itu sudah ditulis di sini, nggak boleh dikirim ke tempat lain. Saya kirim aja. Wah ini anak ini berbakat menjadi wartawan nih. Akhirnya saya masuk ke majalah Aktuil, itu pusatnya di Bandung. Di sana ada Remi Siladu. Ya, saya kenal zaman itu ya. Remi ini adalah seorang jurnalis musik yang favorit saya, sehingga pada saat saya ikut mendukung majalah Aktuil itu, saya banyak belajar dari beliau ya. Mas Remi ini. Maaf, itu nama asli atau memang karena Yapi Tambayong namanya? Yapi Tambayong. Yapi Tambayong, tapi dia nama Remi Fasolasido. Katanya 23761, katanya tanggal 2 bulan 3 tahun 761 dia pacaran macari siapa gitu katanya. Makanya tulis Remi Kreatif juga ya. Katanya zaman gitu. Itu top sekali ya. Ya Mas Bung Remi ya. Nah, saya setiap kali mau gajian ke Bandung, saya tanya dulu, Bang Remi ada di Bandung nggak pada tanggal ini? Kalau nggak ada, saya nggak ke Bandung. Gaji saya simpen dulu.
Jadi banyak gitu. belajar di Remy Selado. Dari Saya kira dia. kalau disebut kritikus musik yang pertama kali adalah Remy Beliau, Selado. iya, Karena betul, itu betul. saya banyak Ya. belajar dari beliau. Tapi sekarang yang masih berkibar kelihatannya hanya Mas Iya, Ben ya. Bang Remy sekarang ada di Bogor dan dia menjadi pelukis sekarang. Oh ya, waduh, kapan nyusul Bertapa. jadi pelukis juga? Bertapa. Oke, nah sekarang gini, ini karena kritikus, wah jarang saya bertemu dengan seorang kritikus yang hebat seperti Enggak Mas juga. Ben ini ya. Sekarang gini, mohon jujur, objektif ya. Ya. Saya ini baru saja dinobatkan pada ulang tahun saya ke-69 ini Ya. sebagai penyanyi top kamar mandi oleh istri saya. Karena di kamar mandi saya selalu nyanyi nih. Oh, nyanyi. Mohon sekarang dites dinilai ya. Saya nyanyi lagu ciptaan sendiri, kampanye mendidik dengan cinta. Saya boleh berdiri ya? Ya. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Dewan juri, Iya. dengan segala hormat dipersilahkan mendapat nilai berapa? Iya. Satu, sebetulnya dari dulu saya melihat Kak Seto tuh punya bakat untuk menciptakan lagu untuk anak yang secara edukasi itu bagus sekali. Jadi untuk misalnya kayak si Komo ini kalau mau lewat itu ya, itu kan sesuatu yang sebetulnya nggak terpikirkan orang mau nyebrang itu harus anu ya, segala macam. Nah ini tadi kan sama ini sebetulnya polanya seperti sama. Cuman saya nggak percaya kalau lagu itu jadinya di kamar mandi. Gitu. Loh, Bukan kamar mandi kan tadi, nyanyinya di kamar mandi. nyanyinya di kamar mandi, bikinnya di kamar mandi juga. iya. Oh, iya. Karena kesempatan saya bebas berteriak, Ya. itu pada saat dikunci, nah udah lepas itu ke kamar mandi studio saya. Oh gitu ya. Akhirnya istrinya bilang, ayah, ya sudah, dapat gelar penyanyi top kamar mandi. Sebetulnya bukan penyanyi top, sebetulnya kan ada dua. Penyanyi adalah penyanyi, tapi kalau kita sebutnya musisi itu bisa jadi penyanyi, bisa player, sekaligus songwriter. Oh gitu. Jadi kalau Kak Seto bisa nulis lagu sambil main piano atau apa gitu, suatu saat bukan lagi penyanyi, adalah musisi. Gitu. Oh musisi ya, oke. Saya mau belajar itu ya. Oke, baik. Mas Benz ini juga dikenal lantang sekali menentang pembajakan musik ya. Tapi sekarang industri rekaman kelihatannya sedang tiarap, bahkan seperti koma begitu. Nah, para musisi lebih mengandalkan live show begitu daripada penjualan kaset dan rekaman dan sebagainya itu. Bahkan sebelum rekaman seperti dirilis begitu, lebih musisi ini malah lebih online ini. Bagaimana pendapat Mas Benz? Sebetulnya di tengah pandemi virus corona ini para seniman itu semuanya tiarap, susah untuk mencari kesempatan untuk perform, apalagi mereka yang main di kafe. Yang main di kafe ini paling apes, karena sebelum pandemi virus saja ada yang main di kafe itu hanya mendapatkan honorarium di bawah 100.000, dan itu ada di Bogor gitu ya. Karena mereka ini susah sekali kalau tidak ada tips dari para pengunjung kafe, maka mereka tidak bisa membawa pulang uang yang lebih dari itu. Nah, karena itulah sebetulnya pola yang harus dilakukan adalah mereka tidak boleh berhenti untuk berkarya sebetulnya. Karena sekarang sudah ada media-media Spotify, digital platform itu, kalau punya karya masukin sana aja. Sebetulnya kalau itu sudah layak untuk karya ini jadi lagu yang bagus, mendapatkan uang dari situ kan sebetulnya. Dari situ ya. Dan betul. Jangan lupa bahwa di Indonesia ini tidak ada satupun orang yang
bisa memastikan lagu saya jadi hits atau enggak. Dulu ada seorang musisi atau band asalnya dari Sumatera. Dia bukan berada di peta musik di Sumatera, dari daerah kecil. Itu tiba-tiba dia punya karya-karya yang bagus dan orangnya tidak ngartis gitu ya, tapi dia diterima oleh Warner Music. Itu adalah Kangen Band. Itu luar biasa sekali. Itu dia sendiri nggak pernah menduga kalau dia masuk perusahaan internasional. Dan di sana dia sudah mengalahkan Krisdayanti, mengalahkan beberapa grup yang besar yang ada di sana, termasuk Kotak segala macamnya ada di Warner. Itu karena apa? Karena tidak ada satupun orang yang bisa menduga bahwa gue bisa nyiptain lagu yang jadi hits. Karena itulah sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kak Seto misalnya, berkarya kemudian dirilis kayak lagu tadi, kasih kesempatan untuk didengar orang banyak, dan itu punya kans untuk diapresiasi oleh anak-anak kecil kan. Gitu ya. Iya. Cuman di sini susahnya apa? Kalau lagu untuk konsumsi anak-anak dinyanyikan oleh orang dewasa itu dianggap, wah kok nggak pas gitu ya. Nah itu yang gitu ya. Susah. Karena itulah ada sebuah band menciptakan lagu anak-anak, pada akhirnya dia susah sekali menyanyi Papa T-Bob misalnya, karya-karya karena apa? Karena memang lagu anak-anak akan lebih enak dibawakan oleh anak-anak. Oleh anak-anak justru ya. Kecuali kalau lagu itu temanya adalah ayah sama anaknya atau orang tua dengan anaknya. Betul. Anak-anak, ada orang yang dewasa. Tapi Kak Seto punya potensi bagus jadi pencipta lagu. Wah, waduh. Kalau gitu apa ya, harus dimanfaatkan kedekatan antara mantan ketua RW dan mantan wakil ketua RW. Nah, tadi bicara mengenai Papa T-Bob yang baru saja meninggalkan kita semua ya. Bagaimana peta musik anak-anak saat ini begitu? Suatu saat saya pernah satu sesi wawancara di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Jak TV tepatnya, dengan Ibu Wamen, Wakil Menteri Ibu Windu. Eranya waktu itu ya? Ya, eranya Pak Nuh ya waktu itu. Saya ingat sekali begitu ngobrol, Pak Benz ini kan pengamat musik. Oh iya Bu, ini musik anak-anak gimana? Ini dialog di televisi ini. Musik anak-anak seperti apa Pak Benz? Ya ini perkembangannya lagu anak-anak itu tidak diapresiasi untuk label rekaman karena dianggap tidak profit dibanding dengan lagu-lagu pop dan apalagi lagu dangdut segala macam. Karena itulah sebetulnya kita harus berjuang untuk itu. Bisa nggak bikin proposal? Proposal itu kasih ke kami, nanti kita coba lakukan apa yang harus dilakukan pergerakan musik anak, lagu anak-anak ini. Pada akhirnya tidak sampai 3 bulan saya bikin proposal, saya serahkan Bu Windu. Akhirnya jadilah festival lagu anak Nusantara. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2012 ya. Waktu itu saya undang Kak Seto untuk diskusi di sana. Kalau nggak salah Tika Bisono, Kak Seto, terus ada siapa lagi ya? Ada beberapa orang untuk mendiskusikan bahwa musik anak-anak harus bergerak. Kalau perlu nggak usah pakai label, tapi independen aja, indie. Jadi musik anak-anak kita jual sendiri dan kita bikin label sendiri. Kenapa enggak gitu ya? Karena di industri musik Indonesia itu kan ada band indie juga, Kak. Betul. Dia titip melalui perusahaan rekaman yang bisa mendistribusikan karya-karya itu. Dengan begitu sebetulnya ada pergerakan musik anak-anak. Tahun 2012 akhirnya 2013 album itu direkam. Saya kebetulan tidak sekedar lomba cipta lagu anak, tapi juga lomba penyanyi anak. Jadi 10 lagu itu dibawakan oleh 10 penyanyi baru, sehingga dari generasi songwriternya ada, penyanyi baru anak-anak ada. Itu sebetulnya saya lihat tahun 2012. Nah, mungkin nggak justru saat ini bisa galakkan kembali begitu dalam konteks perlindungan anak dari lagu-lagu yang mungkin tidak cocok dengan psikologis mereka. Sebetulnya kalau saya bisa kerjasama sama Kak Seto kayaknya jadi itu. Wah, saya kira kesempatan ini kesempatan bagus sekali ya. Enggak,
terus terang kalau apa namanya tidak ada inisiator, tidak ada orang yang memulai, sebetulnya ini akan tetap tiarap, tidak bisa berkembang. Karena itulah waktu Kak Seto, saya nonton acaranya Kak Seto di TV, saya nggak tahu stasiun TV apa. Waktu itu saya ambil, kalau nggak salah sudah saya kirim Kak Seto, itu ada apa namanya, kayak Sikomo juga tuh, itu ada, itu kalau ada di salah, TV, di stasiun TV apa, grupnya saya lupa waktu itu dengan saya juga agak lupa, tapi waktu itu dengan keluarganya Mas Ruben Onsu gitu, dan putranya siapa tuh, Betran. Oh ya, ada Betran juga. Nah, hal-hal macam inilah yang harus dilakukan sebetulnya. Jangan sampai lagu anak-anak hanya bisa muncul di salah satu stasiun TV, misalnya kayak di TVRI. TV swasta harus memberi ruang juga untuk pergerakan lagu anak-anak, itu saya kira yang harus dilakukan. Dan Kak Seto punya potensi untuk ke sana. Saya provokasi aja Kak Seto. Semangat, oke. Nah, bagaimana pendapat Mas Benz tentang ini loh? Ini kan cukup risau juga nih. Banyak orang yang mulai melihat lebih leban K-pop nih ya. Nah, ini kan industri mereka juga dilindungi sekali, diproteksi sekali kan. Nah, bahkan kemudian juga ada politik di balik ekspansi K-pop tadi di dunia ini. Nah, bagaimana pandangan Mas Benz menyangkut perlindungan musik kita? Ini apakah masih urusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Ya, sebetulnya proteksi macam itu tidak perlu kalau musisinya memang harus survive sendiri. Dulu zaman tahun berapa? Kalau saya sekitar 10 tahun, pernah semua musisi kafe Indonesia resah karena Filipina menguasai, musisi Filipina menguasai kafe-kafe di seluruh Indonesia. Seiring dengan waktu ternyata teman-teman musisi itu terjadi pergerakan yang cukup bagus, karena itulah suatu saat tiba-tiba saja sekarang musisi Filipina udah nggak ada lagi, kafe mulai dikuasai oleh musisi Indonesia. Karena apa? Karena ternyata kalau para pemusik kafe itu tidak sekedar membawakan lagu-lagu top 40 misalnya, tapi juga lagu karya sendiri, maka Filipina akan kalah sama Indonesia. Karena bagaimanapun juga lagu karya sendiri itu adalah tetap diapresiasi oleh para audiens atau para penonton yang ada di kafe itu. Contohnya misalnya banyak sekali band-band yang di Indonesia, band-band rekaman itu lahir dari kafe. Misalnya Riff, Andi Riff itu asalnya dulu dari kafe. Terus kemudian Java Jive dulu main di kafe. Suatu saat dia punya lagu, misalnya kayak Andi itu punya lagu Raja gitu. Suatu saat lagu itu dibawakan di kafe, di antara lagu-lagu barat yang mereka bawakan. Tiba-tiba saja orang kok suka Raja dibanding lagu-lagu yang barat. 2 minggu kemudian dia bawain sudah 2 lagu, 3 lagu, sampai suatu saat dibalik, lagu-lagu asingnya itu sedikit, karya sendiri lebih banyak. Kemudian dia terdeteksi oleh Sony Music waktu itu. Akhirnya didatangi, ada band di Bandung yang bagus sekali buatin karya sendiri dan audiensnya itu selalu datang penuh di sana. Begitu dilihat oleh Pak Jan Juwana, dulu waktu itu INR direkturnya dia datang ke Bandung, makanya Riff ditawarin untuk rekaman. Karena apa? Karena dia main di kafe dengan lagu-lagu karya sendiri. Karena itulah sebetulnya kalau ada orang asing termasuk K-pop, jangan takut sebetulnya. Nah, cuma kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana promotor Indonesia itu kalau memasukkan artis asing, hendaknya musisi Indonesia itu bisa menjadi pendamping. Saya paling nggak suka mendengar opening act atau band pembuka itu nggak asik gitu. Itu harus jadi band pendamping, jadi kita setara gitu. Nah, yang paling repot sebetulnya manajemen artis asing itu selalu mengatakan kalau ada band pendamping dari negara lain, maka mixernya itu beda. Jadi sound systemnya tempatnya beda. Itu yang merugikan sebetulnya. Karena itu sebetulnya kita tidak perlu takut dengan K-pop. Dan itu dibuktikan oleh Didi Kempot.
lagu iya, berbahasa Jawa betul. tapi mendunia. Iya, mendunia. Iya, betul, betul. Fansnya Didi Kempot tuh wangi-wangi Kak Seto. Iya, betul. Wah, itu luar biasa sekali. Iya. Bahasa Jawa tapi bisa seluruh Indonesia Menggebrak, menyukai. ya. Bahkan ada satu albumnya Didi Kempot yang direkam di Suriname, itu beredarnya di Belanda dan Suriname, sampai saat ini tidak beredar di Indonesia. Bayangkan, itu kan luar biasa sekali. Jadi waktu itu saya ngomong sama rekan-rekan wartawan, salah satu rival head to head dari artis K-pop itu adalah Didi Kempot. Beliau meninggal tanggal 5 Mei. Iya, betul ya. Dan ini kita kehilangan besar karena itu adalah aset yang maestro mampu menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk berbicara di dunia internasional. Ya, dan saya juga menyatakan sebagai sobat ambiar. Nah, kadang-kadang ada hubungan cukup erat antara politik dan musik ya. Saya ingat waktu dulu Pak Harmoko misalnya pernah melarang musik tentang patah hati. Ya. Lalu Bung Karno juga pernah melarang musik ngak-ngek-ngok sampai Kos Plus ya, itu sampai harus ditahan, mendekam dalam penjara dan sebagainya. Nah, sepertinya sekarang kok agak longgar. Itu kira-kira gimana menurut pandangan Mas Ben? Saya kira mudah sekali untuk dijawab bahwa sekarang ini zamannya globalisasi, semua media itu bisa dibaca dari luar dari luar masuk ke Indonesia atau Indonesia keluar. Karena itulah tidak bisa dibendung lagi sebetulnya. Dan bahkan Kominfo agak kerepotan juga kalau dia akan menghentikan arus modernitas yang ada di seni budaya. Karena itulah yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk yaitu nguri-nguri budaya sendiri aja Kak Seto. Saya dan kawan-kawan membentuk satu organisasi kecil, ini sebenarnya namanya Komunitas Karawitan Indonesia. Di situ ada Gilang Ramadan, kemudian ada MJ Senur, itu adiknya Arifin Senur almarhum. Kemudian ada Kang Jabatin, ini seorang etnomusikolog. Satu lagi adalah ada satu dosen dari Bandung. Kami ingin membuat agar kesenian karawitan itu dihargai sebagai sesuatu yang sebetulnya layak dijual dalam tanda petik keluar. Karena itu satu-satunya yang terlihat bahwa kalau kita mau bersaing di luar ya kayak Mas Didi Kempot aja. Ada unsur campur sarinya, terus kemudian ada kita dulu punya Mas Dwiki Darmawan yang ada karya-karyanya yang mengarah ke world music gabungan Indonesia. Nah, itu cerita-cerita seperti ini menjadi menarik sekali karena itulah sebetulnya kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti sekarang ini Kak Seto punya podcast seperti ini, dan itu adalah satu apresiasi terhadap budaya sendiri, termasuk karya sendiri Kak Seto. Dan orang nggak pernah dengar kan Kak Seto tadi nyanyi lagu Akabri tadi. Zaman remaja dulu. Betul. Nah, ada orang bilang jangan omdok, jangan omong doang katanya gitu ya. Mas Ben seorang kritikus. Nah, tentu juga berani dikritik dong ya. Nah, sekarang gini, saya jadi kritikusnya. Mas Ben yang dikritik, mohon Mas Ben menyanyikan sebuah lagu. Saya akan kritik. Mas Ben, monggo silakan. Lagu apa? Duduk atau berdiri? Monggo berdiri juga boleh. Dengan gayanya. Duduk ya. Oh, duduk aja boleh. Ya. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nilainya masih di bawah normal. Jadi mohon diulang sekali lagi. Ya. Lebih lantang. Bintang kecil
di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi setempat kau berada. Untung saya hafal. Kalau nggak nilainya jadi 5 ya. Luar biasa. Baik. Simpulan saya, musik ini urusan rasa. Kalau otak ini otak sebelah kanan ya. Otak kanan itu yang art seni ya. Tapi ngobrol musik dengan seorang maestro, kritikus musik, seorang Mas Ben Sleo ini, itu justru menggunakan dua belahan otak, kanan dan kiri. Ya, dinikmati dengan rasa, tapi juga dengan logika. Jadi hal ini tentu akan semakin terasah karena dua-duanya bekerja dengan optimal. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Dan untuk itu, sahabat, inilah tadi salah seorang sahabat saya, teman saya yang banyak kesamaan dengan saya, tapi beliau juga guru saya di bidang musik, dan saya akan terus belajar banyak dari beliau. Dan sampai jumpa, kita tutup dengan lagu berikut ini. Ayo kita lawan produk musik bajakan, bukan cuma uang tapi kepribadian. Orang Indonesia hargai seniman, bersama Mas Ben Sleo musik kita jayakan. Ayo kita lawan produk musik bajakan, bukan cuma uang tapi kepribadian. Orang Indonesia hargai seniman, bersama Mas Ben Sleo musik kita jayakan. Bersama Mas Ben Sleo musik kita jayakan. Ya, terima kasih banyak. Asik.